Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Tentunya Bu Guru berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat dan tetap dalam keadaan siap mengikuti pembelajaran. Materi kali ini untuk bahasa Indonesia, tentunya anak-anak sudah tidak sabar lagi untuk mempelajari materi yang terakhir dari cerpen. Anak-anakku yang berbahagia, setelah kalian kemarin mempelajari berbagai hal tentang cerpen, kali ini tiba saatnya kalian untuk menghasilkan dari apa yang anak-anak pelajari, yaitu menulis cerita pendek. Anak-anak sudah pernah menonton atau menyaksikan film Laskar Pelangi? Atau mungkin pernah membaca buku Laskar Pelangi? Ya, film ini atau novel ini sebetulnya berupa pengalaman dari penulis cerita, yaitu Andre Hirata. Dia mempunyai pengalaman ketika belajar di desa atau di daerah asalnya yang kondisinya saat itu sangat memprihatinkan. Dari sanalah kemudian Andre Hirata mempunyai ide untuk menulis apa yang dialaminya menjadi sebuah cerita, tentunya dengan bumbu-bumbu yang berupa khayalan atau imajinasi. Seperti pada hakikat dari cerpen adalah cerita fiktif, maka tidak semua yang dituliskan Andre Hirata dalam cerita itu berupa kenyataan yang sebenarnya. Nah, kali ini anak-anak akan belajar atau mencoba menulis cerita pendek, yang untuk menulis sebuah cerita ini kita dapat mengambil dari berbagai sumber. Misalnya, peristiwa yang kita alami sehari-hari, atau kejadian alam, atau mungkin pengalaman pribadi yang bisa menjadi sumber penulisan cerita. Bahkan pengalaman yang sangat sederhana sekalipun. Anak-anakku, mungkin hal ini bisa berawal dari kebiasaan kalian menulis buku harian atau yang lebih populer disebut dengan diary. Ya, di sana kalian mencantumkan apa-apa yang anak-anak alami tiap hari atau mungkin waktu-waktu yang istimewa, yang itu nanti akan menjadi pengingat atau pengalaman sepanjang hayat. Nah, dari sinilah kalian mungkin bisa memulai menulis cerita. Contoh misalnya, pengalaman yang dapat menjadi sumber penulisan ketika anak-anak datang terlambat ke sekolah. Mungkin peristiwa yang satu ini hampir dialami oleh semua siswa, meskipun dengan keadaan sengaja maupun tidak sengaja. Di sini Bu Guru mengambil satu peristiwa hari Senin 11 November 2019, aku terlambat datang di sekolah. Nah, dari peristiwa ini anak-anak bisa menulis dalam bentuk cerpen yang tentunya anak-anak harus membubuhkan beberapa hal yang kemarin anak-anak pelajari dalam kaidah kebahasaan. Akan kami bandingkan bagaimana kalau peristiwa ini kita tulis dalam dua versi. Yang pertama ditulis dalam bentuk karangan biasa atau mungkin bisa menjadi kalimat berita atau bentuk reportase, dan yang satunya ketika ditulis menjadi sebuah cerpen. Perhatikan contoh berikut ini. Peristiwa 11 November 2019 tadi, kalau kita tulis dalam bentuk karangan biasa, akan menghasilkan paragraf atau kalimat sebagai berikut. Hari ini, Senin, 11 November 2019, aku berangkat dari rumah
pukul 6.40 dengan naik kendaraan umum. Namun naas, angkot yang aku tumpangi pecah ban sehingga aku harus berjalan kaki ke sekolah. Mendekati jalan masuk ke sekolah, jalan ditutup sehingga aku harus berjalan memutar. Akibatnya, aku terlambat sampai di sekolah. Ini kalau peristiwa tadi kita tulis dalam karangan biasa, bukan berupa cerpen. Kalimat-kalimatnya pun sederhana, kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang lugas, artinya tidak dibumbui dengan majas, dengan ungkapan, dan seterusnya. Sekarang kita bandingkan peristiwa 11 November tadi kalau ditulis menjadi sebuah cerpen. Anak-anak nanti bisa mencermati penggunaan bahasa yang di situ nanti akan menandakan bahwa cerita ini berupa karangan fiktif atau tulisan ini berupa karangan fiktif. Artinya banyak dibumbui dengan hasil imajinasi dari pengarangnya. Seperti biasa, aku mulai aktivitas pagi setiap harinya pukul 4.30. Tentunya untuk menyelesaikan seabrek pekerjaan. Ya, di situ ada kata seabrek. Mungkin ini akan akrab di telinga anak-anak yang tinggal di Jawa, ya. Tapi untuk anak-anak yang berada di wilayah luar Jawa mungkin akan mengalami kesulitan untuk memahami kata seabrek ini. Ini merupakan salah satu contoh pilihan kata dalam penulisan cerita fiktif. Mulai salat subuh, merapikan tempat tidur, mandi, sambil menunggu saat isi bahan bakar, alias sarapan. Aku terbiasa berangkat ke sekolah sekitar pukul 6.30. Maklum, jarak rumahku tak jauh dari sekolah, hanya sekitar 1,5 kilometer. Jegon-jegon, celoteh pengemudi angkot. Yang biasa aku tumpangi, tentu saja aku bergegas naik karena memang itulah satu-satunya kendaraan umum yang bisa mengantarku sampai di sekolah. Ya, ada kalimat bisa mengantarku sampai di sekolah. Di sini kita sudah memilih satu majas. Majas apa anak-anakku? Iya, majas personifikasi. Kendaraan umum dianggap sebagai manusia yang bisa mengantar. Ternyata di dalam sudah penuh dengan penumpang. Namun baru beberapa ratus meter seisi kendaraan dikagetkan suara dentuman. Dor! Alamak, hampir saja jantungku copot. Ya, ada hampir saja jantungku copot. Ada majas apa, anak-anak? Hiperbola, betul. Ternyata roda bundar sebelah kanan mengembuskan nafas terakhirnya. Atau pecah ban gitu loh. Nah, sengaja saya potong ceritanya, nanti kalau anak-anak penasaran bisa meneruskan. Di tengah cerita itu sebelum sampai di sekolah ada apa? Misalnya kalian turun, kemudian kebetulan ada tetangga lewat membonceng, atau mungkin tadi meneruskan berjalan kaki, di tengah jalan sepatunya jebol, dan seterusnya. Ciptakan konflik-konflik yang bisa menarik atau menjadikan cerita ini bisa membuat orang lain penasaran. Ya, jadi ada bagian tengah yang Bu Guru hilangkan. Kita lanjutkan. Setelah tadi kalian isi dengan apa yang kalian alami setelah tahu ban kendaraan atau angkotnya pecah. Ini awal ketika anak-anak sampai di pintu gerbang. Hah? Pintu gerbangnya sudah terkunci. Rasa cemas, bingung, bertumpuk jadi satu.
percaya ndak ya nanti Pak Satam dengan alasanku? Ah, peduli amat. Yang penting aku harus berusaha terlebih dahulu. Nah, itulah anak-anak hasil dari satu peristiwa, yaitu 11 November 2019 aku terlambat datang di sekolah. Bisa anak-anak jadikan sebagai bahan menulis cerita pendek. Kalian tentunya bisa membedakan penggunaan bahasa pada teks yang pertama, yaitu yang masih berupa karangan biasa, dengan teks yang kedua yang berupa cerita pendek. Anak-anakku, untuk soal latihan, Bu Guru tidak mengharuskan anak-anak membuat cerita secara utuh dari awal. Anak-anak dapat melihat pada modul, di sana ada 2 tugas yang harus anak-anak selesaikan. Tugas yang pertama, di situ ada cuplikan atau penggalan cerpen yang berjudul judulnya nanti bisa diubah ya. Jadi kalian bisa menuliskan judul yang ada di teks itu dengan bahasa anak-anak sendiri. Nah, di situ karangannya menggunakan sudut pandang orang pertama. Ya. Apa cirinya? Aku, saya sebagai pelaku. Entah itu pelaku utama maupun pelaku sampingan. Di halaman 83 buku paket, nanti anak-anak bisa menemukan penggalan cerita itu. Nah, tugas anak-anak adalah mengubahnya menjadi karangan atau cerpen dengan sudut pandang orang ketiga. Apakah akan dibuat menjadi sudut pandang orang ketiga terbatas atau sudut pandang orang ketiga serba tahu? Silakan nanti anak-anak membuat sesuai dengan apa yang terbersit dalam benak anak-anak masing-masing. Semua kata ganti aku, saya, kamu akan berubah menjadi orang ketiga, yaitu mungkin dia, mungkin beliau, mungkin ia, mungkin mereka. Kalau di situ tokohnya jamak. Ya. Kemudian untuk tugas yang kedua, lanjutkan cerita yang berjudul Sepatu Butut. Kembali di buku paket halaman 84. Ingat, apa yang anak-anak tuliskan setelah bagian cerita itu harus merupakan hasil kreasi sendiri. Anak-anak tidak usah mencoba mencari cerita sepatu butut yang utuh di internet, kemudian nanti kurangannya ditambahkan, karena Bu Guru akan tahu mana bahasamu dan mana bahasa pengarang, mana bahasamu dan mana bahasa internet. Jadi tidak usah mencari di internet, kembangkan menjadi cerita yang utuh. Misalnya diawali dengan anak-anak menyusun rencana bagaimana cara melenyapkannya. Ya. Menunggu adiknya di luar rumah atau menunggu adiknya tertidur lelap dan seterusnya. Kemudian ciptakan konflik-konflik yang ada di dalamnya. Kalau bisa jangan sekali rencana kemudian berhasil. Misalkan ciptakan rencana pertama gagal karena ketahuan, rencana kedua kamu sendiri yang teledor dan seterusnya. Sehingga menjadi cerita yang menarik. Yang kedua, jangan berusaha untuk mencontoh kalimat atau penggalan cerita yang dibuat temannya. Karena nanti kalau Bu Guru tahu bahwa cerita yang kalian buat kalimatnya sama, redaksinya sama, jelas itu adalah hasil contekan. Oke. Sekali lagi, di modul sudah saya tulis dengan huruf besar. Ingat,
harus dengan kalimatnya sendiri. Seberapapun hasil yang kalian torehkan akan lebih berharga dan lebih Bu Guru hargai dibanding dengan kalimat-kalimat yang mungkin redaksinya lebih bagus tapi hasil kalian mencontoh, menciplak, atau menyalin pekerjaan temannya. Saya kira itu untuk pelajaran kita hari ini. Dan ini nanti yang tugas pertama akan menjadi nilai tugas ulangan harian atau di rata-rata menjadi ulangan harian. Sedang tugas yang kedua yaitu yang berjudul sepatu butut menjadi nilai keterampilan dari materi cerpen atau teks cerita pendek. Jika nanti di dalam perjalanannya anak-anak menemukan kesulitan atau hal-hal yang perlu bantuan, anak-anak bisa langsung menghubungi Bapak atau Ibu Guru, boleh melalui WA Group maupun WA secara pribadi. Selamat mencoba, selamat beraktivitas, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.